warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Astuti Evika Tristanti, SPD, Guru SD Negeri 1 Banjaranyar, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Sekaligus, saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2, Angkatan 1 tahun 2022 dari LPTK Universitas Jember. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja tahun 2022. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 4 SD Negeri 1 Banjaranyar dengan mengambil tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 pada muatan IPA dan Bahasa Indonesia, materi menilai teks cerita dan kegiatan pemanfaatan sampah sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Nah, baik anak-anak, sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, mari kita menyanyikan lagu nasional. Hari ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Giliran yang memimpin hari ini siapa? Oh iya, Saskia, silahkan pimpin teman-temannya. Mari teman-teman, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. 2. Indonesia Raya, Tarung Hadraku. Terima kasih Saskia, terima kasih anak-anak. Bu Evi mau cerita. Oke, Bu Evi tadi berangkat ke sekolah. Nah, bensin Bu Evi itu di speedometer itu tinggal sedikit, jadi saat stres Bu Evi mau ke pom bensin ya. Nah, pas ke pom bensin itu antrinya panjang banget. Kita kemarin kan sudah belajar ya, ada yang masih ingat tentang sumber daya alam, ada 2 macam, ya kan? Masih ingat sumber daya alam itu ada yang gampang, yang kedua sumber daya alam yang tidak
diperbarui. Nah, bensin itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak? Tidak dapat diperbarui. Dia berasal dari makhluk hidup jutaan tahun yang lalu. Makanya sekarang ini mulai langka. Oke? Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini apa coba? Yang pertama, peserta didik dapat menguraikan pendapatnya pribadi tentang isi buku cerita dengan baik setelah melakukan diskusi. Nah, yang kedua apa? Peserta didik dapat menyampaikan pendapatnya mengenai apa coba? Mengenai komentar dari temannya secara lisan maupun secara tulisan dengan sistematis setelah melakukan diskusi. Nah, jadi nanti kita akan berdiskusi secara kelompok. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik dapat menganalisis pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian apa coba sumber daya alam di lingkungannya dengan bagaimana? Dengan mengamati PPT. Nanti Bu Evi akan menampilkan PPT kepada kalian. Kalian harus memperhatikan dengan baik dan menulis hal yang penting yang ada di PPT. Tujuan kita yang keempat apa? Peserta didik dapat membuat kreasi tempat pensil dari apa? Dari barang bekas. Nah, dengan cara apa? Dengan cara praktek kelompok. Nanti kita akan praktek kelompok. Sudah siap? Sudah. Sudah semangat? Sudah. Semangatmu? Tepuk bendera satu. Kerja keras. Adalah botol bekas air mineral. Tadi Bu Evi mau ke kelas 4 ini ada yang buang ini tidak di tempat sampah. Boleh nggak buang sampah ini tidak di tempat sampah? Iya. Kita harus membuang sampah di mana? Tempatnya. Iya, di tempat sampah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, botol ini kira-kira bisa dimanfaatkan enggak? Bisa. Bisa untuk apa ya? Bisa untuk kotak pensil, bisa untuk apa lagi? Apalagi mobil, iya bisa ini dipakai untuk mobil-mobilan. Ada yang pernah buat? Pernah, bagus. Itu menghemat uang untuk jajan ya. Kita bikin mobil-mobilan sendiri dari botol bekas, luar biasa. Ada lagi yang tahu mungkin dapat digunakan untuk apa botol ini? Ini bisa digunakan tempat tisu, bisa untuk bunga, hiasan bunga dibentuk kayak bunga bisa. Botol ini dapat diuraikan ya. Nah, coba sekarang simak PPT dari Bu Evi. Nah, ini apa tadi?
ini botolnya terbuat dari plastik. Nah, kita tahu nak, sampah itu adalah PR kita semua, apalagi sampah dari plastik. Karena apa? Karena sampah plastik ini tidak dapat diuraikan, Kalaupun diuraikan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, sampah itu apa sih? Sampah itu merupakan apa? Material sisa dibuat sebagai hasil dari proses produksi dari contoh industri maupun rumah tangga. Nah, oke. Sampah itu merupakan material sisa kalian. Misalkan kalian jajan di tempatnya Mbak Kanti ya. Nah, kalian pasti menghasilkan sampah, ya toh? Nah, berdasarkan sumbernya, sampah dibedakan menjadi ada yang sampah berasal dari alam. Contohnya apa tadi, yang makan pisang tadi. Nah, makan pisang kulitnya dimakan enggak? Nah, kulit pisang itu merupakan contoh sampah dari alam. Nah, di depan kelas kita itu ada pohon mangga. Pohon mangga menghasilkan apa? Daunnya yang berguguran itu. Nah, itu salah satu contoh sampah yang berasal dari alam. Nah, ada juga sampah yang berasal dari manusia, dari kehidupan kalian, di rumahmu. Ayo, rumahnya siapa yang nggak punya sampah? Setiap hari nggak ada ya? Punya sampah semuanya? Punya. Ibumu habis ngupas bawang itu menghasilkan sampah kan? Nah, itu sampah dari manusia. Kemudian sampah dari konsumsi. Kalian habis jajan di tempatnya Mbak Kanti. Nah, sampah jajanmu itu. Nah, kemudian ada sampah dari industri, ada sampah dari pertambangan, dan ada sampah dari radioaktif. Nah, selain berdasarkan sumbernya, sampah juga dibagi berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, apa? Sampah Organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik itu apa? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Iya, Raisa. Sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah yang berasal dari makhluk hidup. Good job, benar sekali. Contohnya apa? Ada yang berani tunjuk tangan? Iya, Sabrin. Ikan, tulang ikan. Terus ada lagi contohnya? Iya, wortel. Nah, sisa ibuku masak wortel itu merupakan sampah organik. Ada lagi yang mau menyebutkan contoh sampah organik? Apa? Iya, Cindy lagi. Apa, Cindy? Pisang. Kulit pisang itu merupakan sampah organik. Karena apa? Berasal dari makhluk hidup. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini ada tulang ikan, apel, wortel, jeruk, tulang ayam. Siapa yang suka ayam crispy itu, tulangnya itu merupakan sampah organik. Nah, selain sampah organik ada sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Tunjuk tangan. Iya, Saskia. Sampah yang berasal dari makhluk tak hidup. Sampah yang berasal dari bukan makhluk hidup. Contohnya apa? Ada yang tunjuk tangan? Iya, Sabrin. Botol. Ada lagi? Iya, Mita. Kaleng apa sih? Plastik. Nah, ini adalah contoh-contoh sampah anorganik. Dari sampah tersebut kita punya usaha untuk mengolah sampah agar sampah itu bermanfaat untuk kita. Nah, ini ada 4 cara. Yang pertama yaitu reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle, kemudian yang keempat replace. Nah, apa sih reduce? Itu adalah usaha kita mengurangi sampah. Kemudian yang kedua reuse, itu menggunakan kembali atau memakai kembali sampah yang sudah didaur ulang. Yang ketiga recycle itu mendaur ulang, dan yang keempat replace, mengganti. Maksudnya mengganti di sini yaitu apabila kita kebanyakan menggunakan plastik, misalkan belanja ke pasar pakai kantong plastik, itu
diganti sekarang, nggak pakai kantong plastik, misalnya pakai, ada kan tas kain itu, ada toh, terus bisa juga dengan tas ini paper bag itu tas kertas yang dari kertas itu, sehingga bisa didaur ulang. Nah, ini tadi dari sampah-sampah itu ada ibu yang berusaha mengolah kembali sampah. Sekarang kita lihat, coba bacaan di depan ini. Silahkan dibaca yang keras, Mita. Pengrajin sampah hari ini adalah hari pertama masuk sekolah anak-anak kelas 4. Aldo dan teman-temannya sibuk mencari tempat duduk yang akan mereka tempati nanti. Saat itu keadaan telah sangatlah kotor. Banyak debu dan sampah yang berserakan di dalam dan di luar kelas, karena kelas sekolah sudah lama tidak ditempati setelah libur panjang. Baik, terima kasih Mita. Sekarang dilanjutkan Raisa. Coba Raisa, yang keras. Mereka secara bersama-sama membersihkan kelas. Saat mereka sedang membersihkan kelas, di luar kelas tampaklah seorang perempuan sedang mengambil plastik dan kardus bekas. Mereka semua memperhatikan perempuan itu. Kemudian Aldo pun mendekati dan bertanya, "Bu, mengapa Anda mengambil sampah-sampah itu? Itu kan kotor dan bau." Perempuan tersebut menjawab, "Nah, Ibu mengambil barang-barang bekas ini untuk diolah kembali menjadi barang yang bisa dimanfaatkan kembali." Oke, baik, dilanjutkan. Terima kasih Raisa. Dilanjutkan Gesang. Aku pun merasa heran. Memangnya Sampah-sampah tersebut bisa digunakan lagi, Bu. Oh, tentu saja, Nak. Dari barang-barang bekas ini Ibu bisa membuat berbagai jenis barang, di antaranya sembara mata dan tempat penyimpanan tisu, yang mana hasil dari kerajinan itu selain bisa dimanfaatkan sendiri juga bisa dijual. Sekarang aku mengerti bahwa dengan memanfaatkan barang bekas lain bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai jual, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Oke, baik, terima kasih. Nah, dari artikel ini, dari cerita ini, apa yang bisa kalian dapatkan? Yang pertama judulnya apa? Pengrajin sampah. Pengrajin sampah. Yang kedua, tokoh dalam cerita ini siapa saja? Siapa? Ibu. Kemudian cerita ini tentang apa? Ayo, tentang apa? Gimana? Ibu mengambil sampah, ada yang lain? Iya. Pengrajin sampah, ada yang lain? Nah, pengrajin sampah, ibu ini adalah seorang pengrajin sampah. Nah, dari sampah-sampah itu digunakan untuk apa sih? Sama ibu itu? Kerajinan. Untuk kerajinan. Terus untuk apa lagi? Tempat tisu yang keras. Untuk apa? Tempat tisu. Terus untuk apa lagi? Cindera mata. Kemudian tempat pensil. Nah, dari sini Abdul jadi ngerti. Oh, ternyata sampah itu selain menghasilkan sesuatu, bisa bernilai guna. Ini bernilai jual dan dapat apa? Menjaga lingkungan dari pencemaran. Karena kita tahu kalau sampah dibiarkan akan menimbulkan penyakit. Baik anak-anak, sekarang seperti biasa waktunya kita berkelompok dulu untuk menyelesaikan proyek kalian nanti. Perwakilan tiap kelompok ke depan. Silakan Cindy, silakan Riza, silakan Desa. Bu Evi akan membagikan LKPD dan materi ajar untuk kalian. Oke, kelompok. Oke, Bu Evi jelaskan dulu ya. Dilihat LKPD-nya. Belum kalian merencanakan proyek kalian, di LKPD itu kalian
bacaan dengan judul pengrajin sampah. Nah, kita akan membuat tempat pensil dari botol bekas. Nah, sekarang kalian rencanakan proyek kalian ini. Nah, lihat halaman terakhir. Nah, itu ada rencana proyek. Bisa. Tanyakan? Iya. Jelas? Sudah. Oke, silakan berdiskusi dulu bersama kelompok. Baik, ada yang ditanyakan? Iya. Kalau sudah, silakan gambar ini bisa direalisasikan menjadi bentuk aslinya, ya. Oke, silakan. Oh ya, nanti kira-kira bisa dikumpulkan hari ini ya. Anak-anak, sudah disiapkan bahan-bahan yang Bu Evi WA-kan kemarin? Oke, sebelum membuat, coba kita amati dulu video tutorial pembuatan. Ini salah satu contoh video untuk membuat kotak pensil, tempat pensil dari botol bekas. Mari kita lihat, perhatikan layar. Sampai tahap apa ini? Apa ini? Lebah sudah hampir jadi bagus sekali. Tadi itu panda, ini lebah, yang itu bunga-bunga. Kita ada di taman bunga, di kebun binatang ini ceritanya. Panda, kayak panda ya. Kelinci. Oh, bukan panda, tapi kelinci. Ini temanya kelinci. Kira-kira sudah sesuai rencana proyek ini. Sudah ya. Oke, sebelum kita presentasi, sedikit dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Tanganku lambai-lambai, tidur digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tanganku lambai-lambai, tidur digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Oke, baiklah. Sekarang waktunya presentasi. Presentasi dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil proyek kami. Sekarang dilanjutkan oleh penampilan kelompok 2. Karena proyek judulnya adalah tempat pensil kelinci kesayangan. Tujuan manfaat bekas menjadi. Baik. Bagaimana teman-teman? Kelompok 2 membuat kotak pensil dengan bentuk kelinci. Lucu sekali ya. Ada pendapat dari kelompok lain mungkin mengomentari bagaimana hasil kerja kelompok 3 ini? Kreatif tak ini? Kreatif. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ini adalah hasil kerja
kelompok 2, kelompok 3 sudah dipresentasikan. Hasilnya luar biasa sekali. Ini nanti disimpan di galeri ya. Nah, anak-anak, mari kita simpulkan bersama-sama kita sudah belajar apa saja hari ini. Yang pertama tadi kita sudah belajar apa? Tentang apa? Tentang sampah. Sampah itu berdasarkan sifatnya dibagi menjadi berapa? Apa saja? Sampah organik dan sampah anorganik. Nah, bagaimana upaya kita untuk pengolahan sampah dengan cara bagaimana? Tadi ada berapa cara? Ada 4. Apa saja? Reduce, reuse, replace. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Baik anak-anak, hari ini Bu Evi punya mini kuis. Mini kuis ini diberikan dengan tujuan untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami atau belum apa yang Bu Evi sampaikan pada hari ini. Nah, dikerjakan ya. Jangan lupa identitasnya ditulis. Iya. Terus waktunya 5 menit ya. Oke. Oke, anak-anak. Yang sudah selesai perwakilan kelompok, tolong mengumpulkan ke Bu Evi. Anak-anak, tadi kita sudah belajar banyak ya hari ini. Kita tadi sudah belajar apa saja? Bikin ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apa yang bikin kalian senang? Membuat kotak pensil. Baik anak-anak. Nah, selain lagu nasional, kita juga mempunyai banyak budaya. Nah, ya kan Indonesia itu kaya, punya banyak budaya, punya banyak lagu daerah, tari daerah, kebudayaan daerah. Karena itu hari ini kita juga akan menyanyikan lagu daerah. Ini Bu Evi punya lagu daerah Jublek-jublek suwung. Ada yang pernah mendengar jublek-jublek suwung? Bersama ya. Baik, silakan bahasa pimpin teman-temanmu untuk menyanyi lagu daerah. Berdiri ya. Berdiri, gerak. Oke, ayo. Mari teman-teman kita menyanyikan jublek-jublek suwung bersama-sama. 1, 2, 3. Jublek-jublek suwung, suwung ngiting gelendeng. Sin pandelik kosong. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu. Kita kan sudah belajar tentang pengolahan sampah ya. Nah, ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalian pasti banyak menemui sampah. Nah, sampah itu bisa diolah, kalian manfaatkan, bisa menjadi kotak pensil seperti ini. Ini bisa digunakan untuk naruh pensil. Baik anak-anak, ini terima kasih. Sebelum pembelajaran berakhir, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh siapa? Oh iya, oke, silakan Cindy. Teman-teman sudah siap, gerak. Hormat dan gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih anak-anak. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Sekarang musim penghujan, banyak nyamuk. Nah, jadi kalian harus
menjaga kesehatan Tuhan. Oke, terima kasih. Salam WiFi untuk orang tua kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.